Halo, welcome back buat kalian yang udah mantengin dari awal sampai sekarang perjalanan channel kita ya Mas ya. Nah, untuk hari ini karena kemarin gue udah bilang kalau kita mau ngebahas soal trust issue lebih dalam lagi daripada kemarin, hari ini makanya temanya adalah trust issues. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih dalam apa sih trust issue itu dan gimana ya orang bisa kena trust issue dan dampaknya apa sih gitu, dan gimana sih cara kita nge-healing trust issue kita gitu. Buat kalian tahu semua itu, kalian harus pantengin terus video ini sampai habis ya Mas. Jangan di skip. Untuk kalian tahu, jadi kalian bisa menambah ilmu lagi seperti kita ya, ilmu baru gitu ya. Mungkin kalian belum tahu gitu ya. Nah, untuk itu stay terus sampai akhir di video ini. Nah, Mas, mungkin ada nih orang-orang di luar sana yang nggak tahu tuh trust issue itu apa sih, Bisa dijelaskan apa, Mas? Trust issue itu tolong saya supaya saya jangan saya ngomong terus. Oh iya, ngomong gitu. Oh iya, saya juga capek. Ya oke. Lebih capek Mas kayak. Oh iya. Lelah ya, jadi punya trust issue itu lelah. Lelah ya. Intinya trust issue itu adalah kita memiliki apa ya, bisa dibilang perasaan yang susah percaya sama semua hal gitu loh. Enggak ke satu hal aja memang jadi kayak nggak percayaan jatuhnya, kayak nggak percayaan karena ya pernah mengalami suatu trauma atau kejadian tertentu yang membuat kita tuh sampai benar-benar kayak udahlah gitu, kayak pip gitu. Kayak gitu. I'm done with that. I'm done with this gitu. Done gitu with that. Tapi jangan salah loh Mas, trust issue itu bukan cuma di bidang percintaan. Kan biasanya orang-orang biasanya kan orang-orang taunya trust issue itu dikait-kaitkan sama percintaan. Tapi enggak cuma itu. Banyak yang lebih kompleks lagi dari itu untuk trust issue. Misalkan ada kayak hubungan kita ke rekan kerja, atau hubungan kita ke orang tua, atau hubungan kita ke keluarga, itu bisa juga mengalami trust issue. Betul. Nggak cuma percintaan, tapi karena yang lagi booming dan atau yang lagi up itu trust issue percintaan, kita akan ngebahasnya lebih dalam ke percintaan aja kali ya Mas ya. Oke, boleh. Kayak yang lain juga boleh sih sebenarnya. Ini kita yang lain kayak general aja kan ya. Aja. Cuma yang bilang ke percintaan. Memang bagaimana percintaan Anda selama ini? Kalau gitu Anda yang berbicara. Oh ya. Kalau soal percintaan, kesannya saya menderita sekali di percintaan. Mohon maaf Aduh. Tahu deh yang sudah mau menikah ya ampun. Coba jelas. Saya merasa sedih. Aduh, nggak apa-apa. Demi kalian dan demi ilmu ya gitu. Tapi emang benar sih, saya saya memang punya trust issue sih. Kalau misalkan saya boleh jujur ya, saya punya trust issue di percintaan memang. Seperti apa itu? Nah, itu rasanya. Boleh diambil tisunya dulu mungkin? Nah, itu rasanya nggak enak banget. Saya mau minum aja. Nggak jadi ambil tisu? Enggak usah. Menahan air mata dengan air ya. Oke. Fokus. Ya, saya itu sampai grogi. Saya itu punya trust issue, tapi saya mencoba sih sampai sekarang, mungkin saya masih mencoba untuk bukan menghilangkan sih, meminimalisir itu. Karena kenapa? Jujur, relationship saya kebanyakan end up not good, maksudnya end up putus lah gitu. Itu yang menyebabkan saya akhirnya mempunyai trust issue gitu. Dan di ghosting itu salah satu pemicunya gitu kan di video awal saya pernah bilang saya di ghosting sampai move on-nya tuh 10 tahun gitu, dan itu disebabkan ya itu karena saya punya trust issue yang sedalam itu gitu. Nah itu untuk bisa move on dari situ itu atau meminimalisir si trust issue-nya itu berat banget sih Mas. Kayak saya udah mencoba untuk maksudnya kayak punya hubungan baru sama orang baru, tapi nggak tahu ya, jadi kayak curigaan, terus kayak kayak ngerasa aduh ini ntar dia
Parno sendiri. Iya, kok dia nggak ngabarin gue sih gitu kan? Kok dia kayak nggak udah seharian nih nggak ada kabar sama sekali gitu. Jadi kayak akhirnya overthink sendiri, pikirannya kemana-mana. Padahal dia nggak mungkin aku nggak tahu ya, mungkin dia baik nggak kemana-mana, cuma kayak sibuk aja atau gimana. Tapi karena aku punya trust issue, punya trust issue sendiri gitu. Jadi akhirnya aku komplain lah, bukan marah-marah apa gimana, komplain aja sih kayak kok ini nggak, mungkin dia risih kali ya digituin terus, makanya akhirnya berujung kandas lah gitu. Dan memang orang-orang yang punya trust issue itu lebih susah untuk memaintain hubungan yang long term gitu, karena udah nggak percaya duluan. Karena dan gini loh, apalagi LDR itu aku sarankan orang-orang yang merasa dirinya punya trust issue, jauhin yang namanya LDR. Karena itu neraka buat diri sendiri gitu. Aku tuh punya pengalaman juga. Aku kan punya trust issue kan, tapi pernah nih ketemu satu orang jauh, makanya kita LDR kan. Awal-awal aku kayak ragu, bisa nggak ya gue sama dia gitu ya, maksudnya LDR gitu. Terus tapi karena saya juga pengen punya pasangan, jadi ada dorongan, udahlah coba aja, kan dia beda orang gitu. Bukan orang yang lama, jadi pasti kan beda juga lah, pasti dia akan maksudnya bisa lebih nge-match apa gimana. Tapi ternyata enggak, sebenarnya bukan masalah orangnya siapa gitu, orangnya mungkin beda, tapi kalau kitanya sendiri belum healing dari trust issue-nya kita, akan bisa. Itu akan tetap kita pattern yang sama gitu loh, tetap muter, cycle-nya akan tetap sama. Nah, jadi yang harus diganti, yang harus dirubah, yang harus dibenerin itu bukan pasangannya, tapi kitanya sendiri gitu. Nah, gue dulu tuh belum aware soal itu. Jadi gue mikirnya yang ini putus, sekarang gue ditinggalin karena dia nggak betah sama gue gitu kan, karena gue punya trust issue dan dia nggak memahami soal itu gitu, nggak bisa memahami soal itu. Putuslah akhirnya. Terus gue ketemu orang baru, pemikiran yang harusnya gue jangan dulu, stop dulu, healing dulu gitu kan, tapi karena pemikiran gue yang dulu, ini orang beda, pasti beda juga lah cara dia nge-handle apa yang gue punya gitu. Dia bisa lebih accepting daripada sebelumnya gitu. Itu pemikiran yang sebenarnya sih positif tapi salah gitu. Karena sebenarnya yang harus dirubah itu bukan pasangannya atau bukan pengertian dari orang barunya, tapi dari kitanya mindsetnya sendiri gitu ya. Kitanya sendiri yang harus berubah gitu. Makanya gue butuh waktu 10 tahun untuk akhirnya finally gue udah bisa bilang gue terlepas dari yang namanya trust issue gitu. Tapi ngomong-ngomong LDR, gue juga pernah LDR. Oh ya? Iya. Gimana tuh ceritanya? Gue di bumi, dia di Mars. Jadi LDR banget itu. Itu nggak sekalian di dunia lain gitu. Jangan ya. Ini bercanda. Ini bercanda. Jangan dibawa serius. Kita serius, ada seriusnya, ada santainya. Betul. Jadi jangan kaku-kaku banget gitu, kayak kanebo kering. Gitu ya. Dilemesin aja ya. Dibawa asik aja gitu. Ya tadi kan itu berarti diceritain tuh sama lu kan, mau gimana trust issue yang muncul, gimana cara ngilanginnya. Terus lu lupa, lu ceritain dampak-dampaknya tuh apa aja yang terjadi tuh, proses-prosesnya apa aja. Ya itu dampaknya kira-kira. Jadi kayak pengen tahu. Dampaknya ya pertama ya jadi kayak percintaan terganggu ya, pasti kayak gitu. Ya ibaratnya ternyata enggak, dan yang gue notice ya, ternyata enggak semua orang itu mungkin awal-awal manis-manis mereka bilang oke, gue accept you for who you are, tapi ketika mereka benar-benar berada di posisi itu dan benar-benar nyemplung lah istilahnya, banyak yang kabur gitu. Dan kalau buat gue justru yang kayak begitu-begitu, buat orang-orang yang seperti itu ya, merasa mampu menghandle orang-orang yang
seperti gue misalkan punya isu, punya PTSD segala macem. Apa itu PTSD? Ya sama ini lebih kayak ke PTSD itu gue lupa post traumatic apa gitu. Jadi kayak dia pasti disorder itu. Iya, jadi kayak apa sih? Kayak halu gimana Pinter sih? Kan? Jadi kayak ya itu agak menjurus-jurus ke trust issue juga sih. Tapi lebih parahnya. Kalau trust issue masih kayak curigaan doang. Tapi kalau PTSD itu udah sampai ngebayangin dia sama orang lain kayak gitu-gitu. Punya halusinasi sendiri ya. Kayak udah another level. Udah next levelnya lah. Itu udah pakai visualisasi itu udah next level. Belum sampai situ kan? Belum lah. Amin. Jangan amin. Jangan sampai. Jangan ya, serem gitu. Serem. Nah, itu dampaknya itu satu kan yang tadi. Yang kedua ya jadinya ya jadi nggak percayaan sih, jadi curigaan ke semua orang, jadi curigaan, bukan cuma pasangan ya. Jadi kayak mau begini salah, mau begini salah gitu. Jadi kayak serba salah. Apalagi kalau ditambah nih, kan gue udah bilang gue overthinking ya, gue overthinker gitu. Udah punya trust issue, overthinker pula. Neraka dunia ya kan. Udah itu neraka jahanam level 7 tuh ya. Neraka dunia ya buat diri sendiri padahal orangnya biasa-biasa aja. Mesti kayak orang lain tuh kayak lu kenapa sih gitu. Iya. Tapi buat orang-orang yang kayak kita gitu ya ya susah sih untuk dimengerti memang. Makanya salah satu caranya menurut gue salah satunya adalah gimana untuk menghandle trust issue kan tadi kan dampak-dampaknya udah kan kayak gitu. Terus sekarang gue pengen kasih tahu nih tips-tipsnya gimana? Tips-tipsnya untuk meminimalisir trust issue kita. Mungkin pertama kalau emang lo ngerasa belum siap untuk berpasangan, jangan berpasangan dulu. Dan kalaupun lo udah mau berpasangan tapi lo ngerasa lo belum healing, tapi lo maksudnya maksain diri untuk kayak, aduh tapi gue belum healing sih, tapi gue pengen pacaran nih, gue nggak bisa sendirian gitu. Itu ada lagi isu yang lain, cuma kita nggak ngebahas itu, jadi kayak ya udah gitu. Pokoknya intinya adalah orang yang emang nggak bisa sendirian gitu kan, ada ya. Jadi tapi dia pun belum healing dari bekas disakitin nih, trust issue-nya belum hilang gitu. Itu silahkan aja kalau kalian punya nyali dan punya mental yang sangat kuat. Kalau gue sih nggak kuat, cuma kalau misalkan ada yang seperti itu gitu kan, tapi usahakanlah untuk tidak LDR. Jangan LDR. Harus ketemu tiap hari. Kalau LDR pasti nggak kuat tuh ya. Nggak tiap hari juga sih, maksudnya kayak ketemu. Karena pengobat trust issue tuh ya memang harus ketemu gitu. Kalau Jakarta BSD hitungannya LDR nggak? Itu dipisahkan sama kereta ya kayaknya ya. Bukan dipisahkan sama pulau ya. Dipisahkan sama kereta aja gitu. Ada salah. Macet soalnya kesana. Oh iya, kereta, makanya pakai kereta, dipisahkan kereta gitu. Ini serasa LDR soalnya. Ngomong-ngomong emang pasangannya di BSD. Iya. Pasangannya di BSD. Ketahuan deh gitu. Ya pokoknya intinya jangan LDR. Kalau misalkan emang merasa belum siap dan ngerasa gue pengen ngebenahi diri gue sendiri nih, being yourself itu bukan berarti lonely ya. Kayak yang gue bilang di ghosting itu, being alone is not supposed to be lonely gitu. It's okay to be alone gitu kan. It's okay to be alone. It's not bad to be alone ya. Iya. Malah justru banyak banget hal-hal yang kita lakuin. Ciptain karya sendiri, lagi saat kita sendiri, kita bisa jadi diri kita sendiri saat kita sendiri. Benar banget. Kan masih punya, asalkan ya masih punya harapan dalam hidup dan punya niat untuk terus berkarya dalam hidup, itu aja sih. Ya udah gitu sih. Tapi apalagi ya, ininya lo ada lagi nggak yang lain kira-kira yang ada yang terbersit nih di otak lo, kira-kira ininya apa gitu, cara-cara meminimalisir trust issue itu apalagi selain itu? Pokoknya kalau trust issue itu terjadi berarti kan karena ada kesalahan yang terjadi, entah salah komunikasi, entah salah secara pemikiran, entah salah secara apapun itulah, teknis dan non teknisnya. Ya paling jangan diulangin aja sih. Misalnya kalau kita terlalu, misal kayak lu tadi bilang terlalu overthinking, ya jangan terlalu overthinking, maksudnya jangan cuek juga, tapi coba lebih positif lagi mikirnya. Mungkin ya kalau tadi percintaan pasangan lagi jauh itu mungkin nggak ada kabar tuh, pikirannya lagi sibuk, lebih kayak naruh kepercayaan gitu, itu kan nggak ngulangin lagi. Atau tadi kayak misalnya apa yang satu lagi tadi gue bilang sampai lupa,
rasa percaya tuh ya rasa pokoknya percaya. Terus jangan diulangin kesalahan-kesalahan yang tadi yang udah pernah kita lewatin lah. Pasti apakah ada komunikasi yang nggak tepat tadi ini yang kedua. Iya. Ya mungkin perbaikin komunikasinya. Jadi gitu. Untuk gue rangkum ya kata-kata dari lo. Pertama itu harus ada komunikasi. Nggak boleh putus. Maksudnya kayak ya biar gimana pun cara men-treatingnya itu dengan komunikasi. Yang kedua tadi lo bilang percaya, rasa saling percaya itu nomor 2 gitu ya. Maksudnya kayak kita nggak bisa menjamin nih kita bakalan disakiti atau enggak gitu. Kita nggak bisa menjamin juga orang baru yang akan kita temui atau orang baru yang akan kita jalanin hubungan bersama itu nggak menyakiti kita atau not capable of hurting us gitu. Karena setiap orang itu punya intensitas yang rata gitu untuk menyakiti kita. Jadi lebih balik ke diri kita sendiri sih gitu. Kitanya allow nggak untuk disakitin atau kita berani untuk walk out gitu. Dan yang ketiga mungkin jangan sama ratakan semua orang karena semua orang kan pasti beda. Mungkin kita melakukan itu biar kita nggak disakitin, tapi kita nggak tahu yang kita lakuin memang nggak disakitin gitu. Tapi kita nggak tahu apakah kita menyakiti orang pasangan kita atau enggak. Makanya. Jadi jangan sama ratakan. Rasa percaya itu penting sih kayak gitu. Jadi semua orang tuh pasti beda. Jadi jangan. Tapi juga jangan buta ya. Kalau misalkan kalian udah melihat red flag kayak ini kok kayak unusual ya. Ini trust issue gue doang atau memang orang yang brengsek gitu. Aja kalian juga harus pintar-pintar memilah ya kayak oh ini udah red flag nih berarti dia yang nggak bener. Kayak oke gue walk out deh gitu. Jangan karena dipaksain lagi. Iya, jangan karena aduh gue ini mungkin trust issue gue doang kali ya. Jadi kayak ngerasa guanya yang salah gitu, padahal sebenarnya tetap harus diimbangin sama logik ya. Iya benar banget. Jangan perasaan yang menguasai logik, tapi imbang, balance lah. Iya, jadi jangan terlalu seuzon banget sama orang juga, tapi juga jangan terlalu bego untuk menutup mata ibaratnya gitu. Maaf ya, katanya kasar. Nggak apa-apa, tadi tip gitu. Maksudnya jangan terlalu bodoh untuk kayak mau pakai suara cipmang kan ntar nggak melihat apa yang di depan mata gitu. Kalau mau diedit pakai suara cipmang juga bisa, biar kayak bakso tikus. Jangan ya. Saya kan tidak menjual barang-barang haram, jadi nggak perlu pakai seperti itu. Iya. Agak serem. Nggak sekalian pakai jubah. Oh ya. Lampunya dimatiin. Blur lampunya dimatiin, terus mukanya di blur. Ya. Kayak buronan. Nggak kayak. Ya wes, kalau gitu hari ini paling itu aja dari kita yang bisa. Kayak cukup ya Mas. Kayak kita udah membeberkan apa yang kita tahu dan informasi yang kita tahu pun udah kita kasih kalian semua gitu. Jadi buat kalian terutama orang-orang yang punya trust issue, pesan terakhir dari gue adalah jangan nyerah. Trust issue itu masih bisa disembuhkan karena gue juga termasuk salah satu orang yang punya trust issue dan gue sampai sekarang pun masih belajar untuk membenahi diri supaya gue bisa stabil secara fisik, secara psikis ya, maksudnya kayak karena punya trust issue itu nggak enak banget, apalagi trust issue dicombine sama overthinking. Ya tadi neraka jahanam level 7 banget, udah di bawah sana tuh udah panas. Gue nggak udah cukup enough. Kalian bisa tahu sendiri rasanya ya. Gitu. Makanya kayaknya dari itu aja dari gue dan Mas Felix. Iya. Sama lu siapa? Dari gue Yas dan Mas Felix lagi. Buat kalian yang suka sama video ini dan ngerasa terbantu sama video ini, kalian boleh like and comment. Dan kalau kalian punya cerita-cerita yang seru, yang kalian mau share ke kita, kalian bisa komen. Dan lupa juga di share video ini teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga untuk terus mengetahui update-update dari channel kita ya. Dan jangan kemana-mana dulu karena setelah ini seperti biasa ada sesi heartstring sama Mas Mei. That's it dari kita. Oke. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Bye. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't calm down. I get angry, baby, believe me. I could love you just like that, and I could leave you just as fast. You don't
judge me, 'cause if you did, baby, I'll judge you too. You don't judge me, 'cause if you did, baby, I will judge you too. 'Cause I got issues, and you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. Bask in the glory of our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and what I know about it.